Perkenalkan, Ibu, saya dari IKIP Siliwangi, nama saya Asia Fauzia. Ingin sedikit berdiskusi tentang pendampingan orang tua terhadap anak yang belajar daring di musim COVID ini ya Bu ya. Misalkan mulai jam 8 sampai jam 11. Nah, udah selesai daring, baru ngerjain itu pekerjaan rumah gitu. Pekerjaan rumah gitu ya. Iya, apalagi jadi, 2 kan. Anaknya dua ya Bu. Jadi harus dibagi-bagi gitu. Kalau untuk suami, kebetulan dia menyerahkan seluruhnya pada saya. Kebetulan saya diam di rumah, saya hanya mengurus rumah tangga. Paling memotivasi aja gitu, ngasih semangat gitu, itu aja sih suaminya. Ke ibu gitu ya. Jadi nggak biar nggak cuma ngasih semangat aja gitu. Jika guru sedang menerangkan sinyal terputus, internetnya sinyalnya jelek, itu kendalanya kalau belajar daring. Tidak sedikit juga anak-anak yang kurang store tugas kalau daring, kendalanya. Kasihan juga di pembimbing, di gurunya. Seperti itu kalau kendala belajar daring. Kadang anaknya nggak ngerti gitu, harus dijelasin dulu gitu. Sedangkan ibunya kan terus mikir itu gitu. Kebetulan kalau saya kurang paham, selain baca buku anak juga, baca buku anak. Kebetulan kalau SMP masih kelas 7 tuh lanjutan dari kelas 6 SD. Masih ada sedikit-sedikitnya yang dari kelas 6 SD. Kalau mentok di buku tidak ada, mentok-mentoknya saya buka Google. Enggak setuju. Sebenarnya sih kurang setuju. Karena selain anak juga banyak keterbatasannya, tidak bisa bertanya sama lebih banyak sama guru, kecuali hanya dari lewat japri ataupun telepon juga kan terbatas kalau lewat guru. Anak lebih banyak mengandalkan Google. Masih mending kalau orang tuanya yang paham. Kalau orang tuanya yang kurang paham, kasihan anak, belajarnya terhambat. Keduanya, anak tidak akan pernah berkembang. Sulit anak untuk berkembang, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang dari lingkungan. Termasuk kendala dari pembelajaran online itu ya Bu? Iya, pembelajaran anak tidak berkembang. Anak kurang disiplin waktu dari mulai dia bangun sampai dia mengerjakan tugas. Anak kurang bergaul, meskipun emang sekarang ini tidak boleh banyak bergaul. Cuman kalau masa sekarang kemampuan anak tuh tidak bisa berkembang, kurang berkembang kalau pelajaran daring. Kalau syukur-syukur kurang sosialisasi, kurang bersosialisasi. Kan Ibu ada satu lagi nih anak yang masih kecil gitu ya, tapi udah mulai masuk sekolah juga ya Bu ya? Udah masuk kober, kebetulan baru masuk kober, usianya baru 5 tahun, jadi baru masuk kober. Kebetulan kober juga daring. Kalau untuk kober juga daring karena belum ada keputusan untuk tatap muka dari dinasnya, dinas Simpa Udinya, kata pihak sekolah. Kober juga daring. Untuk kober daring dari sekolah, kita untuk tugas anak dikasih video biasanya. Anak suruh menirukan, tapi tetap ibunya juga memperagakan juga untuk video. Atau anak suruh membuat apa gitu, membuat tulisan apa dari benda apa, membuat bentuk tulisan dari benda atau dari kerikil, dari batu-batu kecil dibentuk tulisan. Tetap didampingi oleh saya. Jadi setelah kakaknya sambil ngurusin tugas dia, mencatat tugas dia, biasanya saya menemani yang daring anak PAUD. Beda ya Bu, anak SMP sama anak PAUD gitu ya. Gimana sih cara Ibu mengatasi anak kalau misalkan lagi tantrum gitu, nggak mau bikin video, nggak mau belajar gitu? Emang jadi perlu pembujukan lama. Biasanya saya juga kalau mengirim video anak tidak sekali tag bisa jadi. Biasanya perlu berulang-ulang karena untuk PAUD kan masih labil ya, masih mau nggak masih mut-mutan gitu. Kalau dia juga pernah saya bikin video untuk dia store tugas,
sampai lihat berulang-ulang, dan saya juga bikin videonya sampai berulang-ulang. Semutnya anak kalau anak PAUD, karena masa PAUD kan masa bermain, belajarnya hanya sedikit. Kalau untuk tingkatan PAUD lebih banyak bermain diselangi dengan belajar, itu pun tidak terlalu banyak untuk PAUD. Ada lagi? Udah cukup ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga pandemi ini cepat selesai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma segitu aja ya Bu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.